Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab, "Seperti yang sudah dikatakan Yesus." Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak yang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada. Tahun 1980-an, ada seorang perantau berkisah kepadaku begini. "Kalian di sini dekat sama keluarga, orang tua, dan ketika kamu sakit atau menghadapi tantangan berat, mereka mungkin saja sempat meletakkan tangannya di atas kepalamu, lalu kalian merasa terhibur. Kalau saya di daerah rantau, sangat jauh dari hal itu. Satu-satunya yang membuat saya kuat adalah Tuhan. Walaupun Ia tidak kelihatan, namun Ia terasa begitu dekat dalam hidup saya. Tantangan dan kesulitan demi kesulitan, saya boleh melewatinya bersama Tuhan. Maka bagiku, sebagai seorang perantau, Tuhan adalah penolong yang tepat. Entah seberapa dalam ia merasakan ini, namun itulah kisah imannya yang membuat ia tidak pernah melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukannya. Saudara-saudari terkasih, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Inilah peringatan Yesus kepada para muridnya di Taman Getsemani. Ketika Yesus sedang bergumul dengan maut yang menantinya, para murid yang menyertainya malah mengantuk dan tertidur. Malam yang begitu mencekam bagi Yesus, namun para murid terlelap. Yesus mengingatkan mereka bahwa segala bentuk pencobaan hidup selalu mengintai hidup kita. Satu-satunya perlindungan kita adalah sikap berjaga-jaga dan memohon pertolongan Allah. Yesus juga
mau mengingatkan bahwa berjaga dan berdoa tidak hanya karena kita sedang berhadapan dengan maut atau tantangan, tetapi bahwa berjaga dan berdoa akan membantu kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Misalkan saja Petrus, begitu teguh mengatakan kuat dalam iman dan tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Namun Yesus telah melihat penyangkalan Petrus terhadap dirinya ketika ia akan berhadapan dengan maut. Inilah tanda sederhana bahwa kita membutuhkan sikap berjaga dan berdoa, karena kemampuan kita terhadap godaan atau cobaan itu sangat terbatas. Tuhan bisa dengan mudahnya kita sangkal dan perdagangkan hanya untuk mengamankan diri. Sesama bisa kita jual hanya untuk mencari kenyamanan. Yudas memilih cara aman, maka ia rela menerima upah untuk menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada para penjahat. Saudara-saudariku terkasih, sebelum ditangkap dan disiksa sampai mati, Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa doa dan sikap berjaga-jaga dalam hidup itu begitu penting. Tujuannya adalah agar kita tahu jalan hidup yang dikehendaki Tuhan. Jalan itu adalah walau ia memiliki rupa Allah, namun ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ia malah merendahkan dirinya dalam rupa seorang hamba yang mau menderita untuk keselamatan orang lain. Berdoa dan berjaga tidak hanya untuk kita bebas dari cobaan hidup atau kuat menghadapinya, tetapi agar kita mampu untuk memahami jalan Tuhan, yakni rela berkorban bagi sesama. Saudara-saudariku terkasih, kita semua adalah perantau di atas dunia ini. Pribadi yang paling dekat dengan kita adalah Tuhan, yang mampu meneguhkan dan menopang kita dikala hidup lagi lesu, atau yang menguatkan kita untuk tetap hidup di jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan. Marilah kita berkanjang dalam sikap berdoa dan berjaga-jaga bersama Tuhan, karena roh memang kuat, tetapi daging kita lemah. Tuhan memberkati kita semua.